shadow restlessly hold, labor's waiting in silent hope for the promise it longs to know what heaven holds. Then the angels in holy haste lift their anthem, your Savior lays in a manger in humble form. Your King is born. Hail the Prince of Heaven comes, angel choirs sound the call, for this babe wrapped in a cloth is the incarnate Word of God. Oh, the kingdom and its power resting now in this child, Prince of Heaven, Jesus, hope of the world. This means mercy in fullest form, loving kindness forevermore. Son of David and Son of God, He is Christ the Lord. Hail the Prince of Heaven comes, angel choirs sound the call, for this babe wrapped in a cloth is the incarnate Word of God. Oh, the kingdom and its power resting now in this child, Prince of Heaven, Jesus, hope of the world. King of glory, we gladly greet, born in wonder and majesty, forever worthy, the earth will sing. Oh, Prince of Heaven, we worship thee. King of glory, we gladly greet, born in wonder and majesty, forever worthy, the earth will sing. Oh, Prince of Heaven, we worship thee. We can know Him, this Prince of Peace, in light of mercy, confess our sin, lay our burdens at Jesus' feet, and with Verse gladness 1, 2. Hail the Prince of Heaven comes, angel choirs
Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Yes, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be the glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Sebab aku ini milikmu, aku berdalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau
Aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Yang menghidupkan aku. Sebab aku tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Puji Tuhan, Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Selamat Natal semuanya ya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini setahun lagi Tuhan membawa kita sampai saat ini di tempat ini untuk merayakan bersama-sama merayakan Natal, memperingati kelahiran Yesus Kristus Sang Penebus seluruh umat manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu biarlah pada pagi hari ini mari kita bawa hati kita, seluruh hidup kita untuk datang menikmati hadirat Tuhan di tempat ini, bersama-sama menyembah Tuhan dalam hadiratnya. Biar kita semua menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Biar sukacita Natal memenuhi seluruh hidup kita, yang datang dengan duka cita, yang datang dengan sakit penyakit, yang datang dengan beban berat, akan pulang dengan kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan berdoa, kita serahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami sampai saat ini. Tak ada yang dapat kami balas Tuhan selain mempersembahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan, bagaikan dupa yang naik berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkenan atas hidup kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kuduskan setiap hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan Yesus. Biar kami layak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang sudah hadir pada pagi hari ini di tempat ini, maupun yang masih di rumah, maupun dalam perjalanan Tuhan. Engkau bawa mereka ke tempat ini untuk bersama-sama kami bersuka cita, memuji, menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah Raja damai kami Tuhan. Engkaulah penebus dosa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus
Kami berdoa dan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita akan pujian, kita akan sama-sama. Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Amin. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Serindu biar jemaat Tuhan saja yang naikkan pujian ini. Kita bersama-sama. Oh Yesusku, amin. Biar pujian menjadi kerinduan hati kita di hadapan Tuhan, menjadi pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, bahwa Tuhanlah Raja damai dalam hidup kita. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan telah menebus dosa kita. Tuhan sudah memulihkan kita. Tuhan sudah menyembuhkan kita. Amin. Oh Yesusku, Tuhan sudah memberikan hidup
dosa kita. Sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, Kaulah Allah yang ku puji. Amin. Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Kemuliaan bagimu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Sekali lagi kita katakan dari hati kita, kemuliaan di tempat tinggi hanya bagi Tuhan. Amin. Kau melihat setiap sikap hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita sembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya, Kau baik Tuhan. Haleluya, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Makasih Tuhan. Hadiratnya ada di tempat ini. Hadirat Tuhan ada dalam setiap hidup kita, hati kita. Mari sembah Tuhan. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan buat segala keajaiban-Mu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Haleluya. Kau ada setiap langkah buat kami. Kau ada bersama kami. Haleluya. Boleh setiap hati kami yang terangkat di hadapan untuk menyembah-Mu pada pagi hari. Haleluya. Kau rindu memulihkan kami pada pagi hari. Kau rindu merawat kami pada pagi hari. Kau memulihkan setiap hati yang terluka, setiap tubuh yang
yang terdalam sekalipun Engkau mengenal kami Tuhan. Engkau mengenal pribadi kami Tuhan. Maka kami layak di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari kami datang di hadapan, merendahkan diri, harap hadirat, memohon perkenan Tuhan. Ungkapkan setiap kerinduanmu kepada Tuhan. Ungkapkan setiap isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan jauh mengenal setiap pribadi kita daripada orang-orang terdekat sekalipun. Mari terus sembah Dia. Rasakan hadiratnya, rasakan kasih-Nya. Sebab kasih Tuhan yang akan memulihkan hidupmu. Kasih Tuhan yang akan membabat setiap hati kita. Kasih Tuhan yang akan memulihkan setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan. Amin. Ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan, cuma Tuhan. Haleluya. Dimuliakan. Sambil kita bangkit berdiri semua, kita dengan pujian ini. Amin. Maka Yesus Tuhan, Dia Rajaku, Dia Rajaku. Kau bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa.
muliakan, kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Kau Raja yang bertahta, haleluya. Katakan dengan imanmu yang berkuasa. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, Rajaku. Dan salam-salam paling mulia bagi Tuhan kita, haleluya. Tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini Bapa untuk membangkitkan semangat kami, untuk membangkitkan iman kami, sukacita kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau belajar lagi untuk memuji Engkau ya Bapa. Berkati kami Tuhan, lawat kami Bapa. Dalam nama Yesus, kami semua yang suka memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Saya lagi berikan suara-suara yang paling meriah bagi Tuhan kita. Gloria bagi namanya Tuhan di tempat maha tinggi, amin. Haleluya. Pujian Tuhan tempat ini. Mari sama-sama kita kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, amin. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Sekali lagi katakan haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyi sorak kemenangan, amin. Sama-sama kita katakan Gloria, Gloria, amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, haleluya. Gloria, amin. Gloria, besar Tuhan. Puji Dia. Gloria. Ayo puji Tuhan. Ayo puji nama tempat ini ya Tuhan. Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Saya kita katakan. Bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Katakan satukan suara dan nyanyikan sorak. Gloria, amin. Haleluya. Tinggikan. Sekali lagi katakan Gloria.
Sebab Tuhan telah hadir di tempat ini untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Katakan sama-sama, we give you glory. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. We give you honor. Amen. We give you praise for all that You you are give you glory. glory. We give you praise. Gloria. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. Hallelujah. We give you Amin. Besar Tuhan. Tinggikan segala gloria. Gloria. Besar Tuhan. Tinggikan segala gloria. Haleluya. Gloria bagi nama itu berterima kasih, amin. Masih suka memuji Tuhan. Saya rindu kita lihat kiri kanan kita beri salam, katakan selamat Natal, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Biar hidup kita senada dengan surga, amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, Tuhan hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membebaskan, amin. Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah Tuhan, amin. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Ya, one, two, three. Haleluya. Nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, nama-Mu semesta bersuka bersama dengan surga. Sama-sama Tuhan hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, amin. Melawat setiap hati kami. Rohmu membangkitkan, amin. Kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan iman-Mu diselamatkan. Untuk menyembahnya, amin. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Harapan datang-Mu, menyanyikan senada dengan surga. Kami datang bersatu, memuji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Kita bersukacita, amin. Sebab Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Yeay.
surga. Amin. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Panjatamu menyatu, nyanyikan puji senada dengan surga. Haleluya. Bersatu sembah, sama-sama di surga. Surga, nada dengan surga. Katakan senada dengan surga, dengan surga. Katakan sama-sama, senada dengan surga. Haleluya. Berikan kemuliaan paling mulia bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan kembali Bapak dan Ibu kembali. Puji Tuhan. Ada sukacita, amin. Masih suka memuji Tuhan, amin. Kita akan melihat bersama-sama pujian dari persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Tempat dan waktu kami persilakan.
Puji Tuhan buat persembahan anak-anak sekolah minggu Gold Kids tempat ini. Mari kita akan lebih mengenal Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Biarlah hati kita merindukan firman Tuhan, bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, bagaikan rusa yang rindu akan air. Demikianlah jiwa kita merindukan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku hanya untuk menjadi penyembah-Mu. Sedang kita bangkit berdiri semua, kita akan pujian yang dikatakan sama-sama. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Seru dulu, biar jemaat Tuhan yang pujian ini dalam hati kita katakan sama-sama. Kami terkagum Tuhan. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, oh itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Tuhan, sambil angkat tangan kita katakan, dan ku yes, amin, haleluya. Akan jaga ku ada untuk menjadi Tuhan. Ku ada untuk menjadi. Ku ada Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Beri tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi 1 menit buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. 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 Benar Tuhan, kalau pagi hari ini saat kami memperingati kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga saat kami membuka mata kami, Engkau yang menjadi poros utama dalam kehidupan kami. Saat kami membuka hati kami, ada Engkau di sana yang lahir untuk kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, kalau kesempatan yang Kau berikan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami yakin dan percaya saat kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, hubungan kami dengan Engkau akan semakin erat. Dan Engkau diam di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang mendengarkan. Terjemahkan bahasa hamba sehingga mudah dimengerti. Sehingga jemaat-Mu dapat menerima, merenungkan dan menjadi pelaku firman di dalam kehidupannya Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada banyak kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami, membuyarkan konsentrasi kami, sehingga saat kami mendengarkan firman, firman itu tidak masuk ke tanah yang subur. Oleh karena itu kami patahkan, kami tutup bungkus, biar firman ini dapat bertumbuh di dalam hati kami. Segala kekuatan-kekuatan kegelapan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dapat konsentrasi. Tidak ada yang bermain handphone, tidak ada yang mengupdate status, tapi kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan aplaus buat tim pemuji dan penyembah di tempat ini. Haleluya. Ya. Saya senang sekali kalau pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di acara Natal kita, di hari Natal ini tanggal 25 Desember. Dan saya mewakili Ibu Gembala, serta saya secara pribadi beserta keluarga besar di tempat ini, Kepala Sidang Jemaat GBO Kumena mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua, untuk jemaat yang dikasih Tuhan. Amin. Mungkin kita bisa lihat samping kanan kita, kanan kiri kita, karena tadi gelap, kita bisa lihat dan kita sekali lagi mengucapkan selamat hari Natal. Yes. Ya. Bilang, semoga cinta kasih Tuhan Kristus menyertai engkau. Haleluya. Ya, adalah sukacita yang besar buat kita kalau kita bisa berkumpul bersama keluarga besar GBO Kumene di tempat ini. Amin. Dan saya yakin kita semua yang datang saat ini, mungkin ada juga yang kita jauh dari keluarga kita. Mungkin ada kita yang juga sedang merantau di tempat ini. Tapi jangan khawatir karena engkau mendapatkan keluarga baru di tempat ini. Amin. Baiklah, kita akan belajar bersama-sama karena saya tidak akan berlama-lama karena saya melihat muka-muka dari depan. Sudah ada yang mau open house dan ada yang mau mengunjungi yang open house. Ya, biar kita ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Oh iya, anak muda cepat sekali suaranya ya. Gitu. Oke, nah tema khotbah Natal kali ini kita ambil dari tema nasional. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ya, kita baca keras-keras judulnya. 3, 2, 1. Haleluya. Nah kalau kita baca ayat ini diambil dari Lukas 2 ayat 14, dikatakan demikian. Lukas 2 ayat 14, dikatakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah ini hanya satu ayat, tetapi sebenarnya kalau kita mau bahas, ini bisa menjadi sebuah seminar. Karena ada kata dan di sana.
Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi membahasnya bisa 2-3 jam. Kalau tambah dannya, mungkin sampai malam kita nggak open house. Makanya saya akan hanya membahas kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, oleh karena itu kalau kita membahas kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, nah dari judul ini kita mengerti bahwa di momen Natal ini kita semua diingatkan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Allah. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi lagi. Di momen Natal kali ini kita diingatkan kembali, kita di-rewind kembali, kita dikembali supaya ditegur kembali bahwa kita hidup adalah untuk memuliakan Allah. Jadi tidak secara random kalau umat Kristen di Indonesia melalui persekutuan gereja di Indonesia mengambil judul ini. Kemuliaan bagi Allah. Merupakan sebuah reminder bagi kita, pengingat bagi kita agar kita memuliakan Allah di tempat yang maha tinggi. Bukan berarti Allah kurang mulia, bukan berarti Allah tergantung kemuliaannya kepada kita, tetapi kita secara sadar kita mau melayakkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, kita sudah belajar 2 minggu lalu di khotbah saya bagaimana kita memuliakan Allah. Maka dari itu Paulus di dalam surat kepada jemaat yang di Korintus mengatakan demikian, 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31 jelas di sana Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah dari ayat ini kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akibat atau dampaknya itu ada 2. Entah itu memuliakan nama Tuhan atau tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita diingatkan seperti ini itu artinya sebuah reminder bagi kita semua yang hadir pagi hari ini, sebuah pengingat bahwa sikap kita, tutur kata kita di luar sana akan membuat kita memuliakan Allah atau tidak. Nah, kita artinya harus berhati-hati di dalam 2 aspek ini, sikap dan perilaku kita. Ya. Nah, saya mau review kembali khotbah 2 minggu lalu tentang bagaimana kita memuliakan Allah. Karena penting bagi kita, kalau diingatkan bagaimana kehidupan kita tujuannya adalah untuk memuliakan Allah, maka pagi ini kita akan membahas bagaimana kita bisa memuliakan Allah di dalam kehidupan kita secara praktis. Nah kalau kita sudah bahas 2 minggu lalu dikatakan di sana, ya 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan dari ayat yang kita baca bahwa orang yang di dalam Kristuslah yang bisa memuliakan Allah. Saya agak rewind sedikit ke belakang, khotbah saya 2 minggu lalu karena banyak yang gak hadir atau banyak yang baru muncul. Gitu ya. Titik awal kita adalah memuliakan Allah adalah saat kita ditebus dan percaya kepada Allah. Makanya orang di luar sana tidak akan mungkin bisa memuliakan Allah karena belum ditebus dan tidak percaya kepada Yesus. Ya, 1 Korintus 6 ayat 20 jelas di sana berkata seperti itu. Karena titik awal kita bisa memuliakan adalah setelah kita percaya kepada Allah. Meskipun kita berbuat baik, meskipun kita beramal, tapi kalau kita tidak percaya Yesus, maka hidup kita tidak memuliakan Allah. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu, kita orang Kristen percaya akan anugerah keselamatan dari Tuhan. Oleh karena iman. Ya, anugerah itu bukan anugerah gratis. Ya, anugerah itu sesuatu yang mahal. Anugerah itu Tuhan yang bayar dengan darahnya yang mahal. Saya agak review sedikit. Ya. Dan dari ayat 1 Korintus 6 ayat 20 ini dikatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ternyata saat kita mau memuliakan Allah, kita nggak perlu menunggu kita statusnya menjadi penguasa. Untuk memuliakan Allah nggak perlu kita menunggu kita menjadi kaya. Untuk memuliakan Allah nggak perlu kita tunggu menjadi kita dewasa. Anak kecil pun bisa memuliakan Allah. Yang setuju katakan amin. Ya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di Alkitab, di 1 Korintus 6 ayat 20 tidak terbatas hanya untuk orang dewasa. Anak kecil pun bisa melakukannya. Saya ulangi lagi. Itu tidak tergantung sama titelmu. Harus MH, harus ST, harus apa. Tidak, memuliakan Allah dengan tubuh kita tidak perlu menunggu kita kaya. Tidak perlu menunggu kita punya gelar yang banyak. Memuliakan Allah dapat kita mulai saat ini di tempat ini juga dengan apa? Dengan tubuh kita yang kita miliki. Nah kita belajar 2 minggu lalu bahwa yang pertama kita memuliakan Allah dengan ucapan syukur. 1 Korintus Roma 1 ayat 20
Roma 1 ayat 21a dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Ya, Roma 1 ayat 21. Sebaliknya dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah atau mengucap syukur. Jadi memuliakan Allah dipadankan dengan mengucap syukur. Jadi kita mengerti bahwa saat kita mengucap syukur, kita memuliakan Allah. Kita belajar minggu lalu bahwa saat kita berkata amin, kita memuliakan Allah. Yang setuju katakan amin. Nah begitu ya. Yang saat kita mengatakan amin, kita memuliakan Allah. Yang kedua, kita belajar 2 minggu lalu, memuliakan Allah ya adalah dengan apa yang kita miliki, apa yang kita hasilkan. Orang yang memuliakan Allah, Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari penghasilanmu. Memuliakan Allah dengan harta artinya kita mau harta yang kita miliki selalu dipakai untuk pekerjaan perluasan kerajaan Allah. Artinya harta kita menjadi hamba buat kita, bukan menjadi Tuhan buat kita. Keuangan kita, finansial kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang yang menjadikan harta sebagai alat untuk memuliakan Tuhan akan dengan mudahnya memberikan harta atau apa yang dimiliki untuk pekerjaan Tuhan. Nah, mengapa kita harus memberikan apa yang kita miliki, apa yang kita hasilkan untuk kemuliaan nama Tuhan? Nah, saya sudah kasih tahu minggu lalu. Ya. Di dalam Ulangan 8 ayat 18 dikatakan demikian. Ulangan 8 ayat 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang apa? Memberikan kepadamu apa? Uangnya, bukan? Bukan uangnya yang Tuhan kasih. Bukan berkat finansial yang Tuhan kasih. Yang Tuhan berikan kepada kita adalah kekuatan untuk memperoleh itu. Jadi kalau kita saat ini masih berkata, oh karena saya. Bukan, itu karena Tuhan. Kalau engkau bisa datang pagi hari ini dengan kaki yang sehat, dengan tubuh yang sehat, itu karena Tuhan. Kalau engkau bisa bekerja pagi hari, bangun pagi jam 5, kalau engkau masih bisa kuliah, engkau masih bisa sekolah, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan, yang setuju katakan amin. Makanya nggak ada kesempatan buat kita untuk mengatakan bahwa itu semuanya kita. Sebaliknya, dari ayat yang kita baca kita tahu, semuanya dimulai dari Tuhan. Amin. Nah, kita diingatkan kembali pagi hari ini, saya sedikit mereview. Nah, di momen Natal ini, melalui tema yang diberikan, saya mau menambahkan satu poin lagi. Bagaimana hidup kita bisa memuliakan Tuhan untuk bekal kita tahun ke depan. Dan saya berdoa untuk setiap kita di tempat ini, kita mau menjadi pelaku firman, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan. Kita buka sama-sama Yohanes 17 ayat yang keempat. Ada satu poin lagi yang saya ingin tambahkan. Kalau poin yang pertama kita harus mengucap syukur. Poin yang kedua memuliakan Allah dengan apa yang kita miliki. Poin yang ketiga yang harus kita perhatikan. Yohanes 17 ayat 4 yang sudah ketemu katakan amin. Yohanes 17 ayat 4 kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Tiga, dua, satu. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Silakan duduk, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Yohanes 17 ayat keempat ini adalah sebuah pernyataan Yesus kepada Bapa waktu dia ngomong begini. Aku telah mempermuliakan engkau. Yesus mempermuliakan Tuhan, Allah Bapa di sorga dengan apa? Menyelesaikan pekerjaan. Makanya salah satu cara untuk memuliakan Allah di bumi ini, yaitu dilakukan dengan cara bekerja. Nah, saya mau disclaimer dulu. Supaya kita tidak menganggap bekerja yang dimaksud di sini hanya terbatas pada saat kita apply ke perusahaan dan kita diterima, tidak. Bekerja yang dimaksudkan di sini adalah kita ini sebagai apa? Kalau kita sebagai anak sekolah, nggak mungkin kita kerja jadi tukang batu kemudian di samping rumah. Baru itu dikatakan bekerja, tidak. Kalau kita sebagai anak sekolah, anak SMP, anak SMA, pelajar, maka tugas kita dalam bekerja adalah belajar.
Kalau kita sebagai pekerja profesional, mungkin seperti saya adalah seorang ASN, maka tugas saya adalah bekerja, bangun jam 7 pagi, bangun jam setengah 6 pagi, berdoa, kemudian berangkat kerja dan pulang jam 5 dan bekerja di kantor. Yang setuju katakan amin. Dan sebagian besar kita mungkin seperti itu. Ada yang memiliki usaha sendiri untuk bekerja. Ya, jadi salah satu cara kita memuliakan Allah di bumi ini adalah dengan cara bekerja. Ya, selama kita masih di bumi ini, kaki kita masih berpijak di bumi ini, maka kita harus bekerja. Ada orang yang menilai bekerja adalah sebuah kutuk. Nah, ini harus hati-hati. Ada orang yang menilai atau pemikirannya, oh bekerja keras itu kutuk loh dari Adam. Wait, tunggu dulu. Tunggu dulu. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa bekerja adalah sebuah kutuk. Bahkan sebaliknya kalau kita baca di kisah penciptaan manusia, ya, Tuhan waktu manusia jatuh ke dalam dosa tidak pernah mengutuk Adam. Apa yang dikutuk oleh Tuhan? Tanah. Tuhan tidak pernah mengutuk Adam. Perhatikan baik-baik. Oleh karena engkau mendengarkan kata-kata istrimu, maka terkutuklah tanah. Makanya kita kerjanya harus 2 kali supaya tanah menghasilkan. Tetapi bukan manusia yang dikutuk. Kita tidak pernah dikutuk sama Tuhan. Ya. Kejadian 3:17 dikatakan begini, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Jadi bukan kita yang dikutuk. Sehingga saya ulangi lagi, saya disclaimer lagi. Bekerja bukan merupakan sebuah kutuk, namun merupakan sebuah desain mula-mula dari Tuhan saat Dia menciptakan manusia. Perhatikan waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia berkata sama manusia di Kejadian 1 ayat 28 begini. Allah memberkati mereka, ini Tuhan menciptakan manusia setelah manusia tercipta, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kata berikutnya, penuhilah bumi, taklukkan dan berkuasa. Itu kata kerja atau bukan? Itu kata kerja. Jadi di sana sudah ada tugas buat manusia. Hei manusia, saat engkau sudah kuciptakan, engkau harus bekerja. Sehingga bisa kita katakan pagi hari ini salah satu cara kita untuk memuliakan Tuhan adalah bekerja. Kata berkuasa atau memerintah adalah sebuah kata kerja. Bahkan beranak cuculah adalah kata kerja. Desain awal kita adalah untuk bekerja. Sehingga pada saat orang malas, berarti dia tidak kembali ke desain awal di mana Tuhan menciptakan manusia. Coba lihat sampai kiri kanannya, jangan pemalas. Nah, ya. Karena begini Bapak Ibu, ini karena saya berkaca pada diri saya sendiri, kalau Natalan begitu kita pulang kampung, karena saya masih ingat dulu waktu saya tinggal di Jakarta, saya pulang kampung ke tempat ini. Kalau saya pulang kampung tidur di rumah orang tua, apa yang saya lakukan biasanya? Tidur makan, makan. Plus pergi, traktir orang. Traktir teman SMP, teman SMA, orang gereja jangan lupa. Ya. Kan gitu ya. Jadi biasanya kita seperti itu. Karena saya juga pelakunya dulu, kan begitu. Ya. Tetapi ternyata kita belajar pagi hari, ternyata bekerja adalah sebuah desain awal. Kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sehingga apa? Tanahnya dikutuk yang harusnya sekali bekerja menghasilkan, kemudian kita harus bekerja 2 kali lipat untuk menghasilkan. Perhatikan, harusnya kita desain awalnya yang berkuasa, setelah kejatuhan manusia dalam dosa, kita yang akhirnya harus bekerja ekstra. Akhirnya kita yang menjadi hamba dosa. Kalau kita lihat ulang lagi kejadian 1 ayat 28, dikatakan kita di sana diberkati untuk berkuasa. Orang yang berkuasa harusnya yang memerintah. Tetapi kebalikannya setelah kita jatuh dalam dosa, kita yang diperintah. Saya mau kasih tahu pagi hari ini. Bekerja adalah desain awal kita. Dan ujungnya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau engkau sebagai mahasiswa, belajarlah karena itu adalah pekerjaanmu. Ya, karena ada banyak mahasiswa sekarang dibiayai mahal-mahal jauh-jauh ke Jakarta, kemana, ke luar negeri bahkan. Ternyata di sana dia hanya main game saja. Ya, ada anak-anak SMP, SMA, termasuk saya dulu ya, pernah bolos juga kalau
Ini ya, orang tua capek-capek biayai, katanya pergi sekolah pakai seragam, ternyata tinggal di tempat main PS, rental PS. Ya itu saya dulu, itu saya. Itu ya, ada juga yang seperti itu. Desainnya seperti itu. Ya, ada juga yang seperti itu. Gitu. Ya. Jadi kita harus tarik kesimpulan, kalau engkau anak sekolah belajarlah dengan baik-baik. Kalau engkau anak SMP, SMA, mahasiswa belajarlah dengan baik. Sehingga engkau memiliki nilai yang bagus, memiliki IP yang bagus, IPK yang bagus, nilai raport yang bagus. Kalau kita sebagai profesional bekerja dengan baik di tempat kita, ditempatkan Tuhan. Kalau kita membuka usaha, konsistensi dan komitmen kita butuhkan supaya kita terus bekerja. Karena bekerja itu memuliakan nama Tuhan. Nah saya tidak akan sampai di kata bekerja. Karena di Yohanes 17 ayat 4 yang kita baca tadi, ternyata sebelum kata pekerjaan, ada kata menyelesaikan pekerjaan. Bukan hanya bekerja, tetapi yang penting juga adalah menyelesaikan pekerjaan. Kita memuliakan Tuhan bukan cuma sekedar bekerja. Kita masuk lebih dalam lagi. Tetapi juga menyelesaikan. Saat engkau menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan, saat itulah Tuhan dimuliakan. Nah mengapa Yohanes ngomong menyelesaikan pekerjaan? Karena ternyata kita sendiri di tempat ini, di dunia ini, banyak melihat orang yang sanggup memulai, tapi tidak sanggup menyelesaikan. Saya ulangi lagi, menyelesaikan bukan hanya sekedar bekerja, tetapi menyelesaikan pekerjaan. Mengapa Paulus mengatakan ini? Karena ada banyak orang yang sanggup memulai, tapi tidak sanggup menyelesaikan. Biasanya orang seperti ini, seperti peribahasa bahasa Inggris. Hot chicken, thigh. Kan begitu ya, panas-panas saya ayam maksudnya. Hot chicken, thigh. Panas-panas saya ayam. Ya. Artinya gini, kalau saat kita sudah memulai sebuah pekerjaan, kalau engkau sudah jadi mahasiswa, selesaikan sampai selesai, jangan putus di tengah jalan. Sebaliknya juga pada saat kita sudah memulai usaha, atau dimanapun tempat kita bekerja, kita diperintahkan suatu tugas, selesaikan dengan baik. Baru saat itulah kita memuliakan Tuhan. Mudah untuk memulai, sulit untuk mengakhiri. Nah itu dia. Nah pertanyaannya sekarang, ya. Apa yang menjadi kunci agar kita dapat menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan, baik kita sebagai mahasiswa, siswa, ataupun kita profesional di kantor tempat kita bekerja? Apa yang menjadi kunci agar kita menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan? Sikap kita terhadap pekerjaan yang Tuhan percayakan akan menentukan kita menyelesaikan atau tidak apa yang kita kerjakan. Ini artinya begini. Kita menyelesaikan pekerjaan kita akan ditentukan sikap kita terhadap pekerjaan yang ada di hadapan kita. Nah, sikap apa yang harus kita miliki terhadap apa yang ada di hadapan kita? Ini menjadi penting buat kita semua. Supaya kita tidak hanya bekerja, tetapi menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, sikap apa yang harus kita miliki? Nah, saya teringat pada sebuah perumpamaan yang Tuhan berikan kepada kita semua di Alkitab. Dan ini menarik. Kalau kita membaca di Matius 25 ayat 14-30, Matius 25 ayat 14-30 bercerita tentang bagaimana talenta itu diberikan. Ada 3 orang hamba, saya singkat saja karena itu sudah sering mendengar perumpamaan ini. Ada 3 hamba yang dipercayakan untuk mengelola talenta. Yang pertama ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Dari ketiganya ada 1 yang tidak menyelesaikan pekerjaannya untuk menjalankan talenta dan beroleh laba. Nah perhatikan. Di antara 3 ini ada 1 yang tidak menyelesaikan dan 2 yang menyelesaikan. Waktu yang 2 menyelesaikan, apa yang dikatakan sama tuannya? Baiklah engkau hambaku yang baik dan setia. Sehingga sikap yang harus kita punya supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu adalah baik dan setia. Coba lihat samping kiri kanan ngomong, baik dan setia bro. Baik dan setia om. Baik dan setia Ci. Yes. Jadi kita harus punya sikap yang baik dan setia. Ya. Sikap yang dibutuhkan agar kita dapat menyelesaikan pekerjaan adalah sikap yang baik dan setia. Saya akan uraikan sedikit kata baik dan setia di sana karena dalam maknanya. Ya. Kata baik di dalam bahasa aslinya itu artinya sebenarnya tidak hanya
baik begitu saja, tetapi dia menggunakan kata agathos yang artinya itu berguna atau useful. Ngerti maksud saya ya? Kata baik di sana itu bukan hanya sekedar baik, oh dia baik ini karena nggak makan kertas atau nggak makan bana, itu baik. Tetapi artinya di sini lebih dalam lagi adalah berguna atau bermanfaat. Jadi berguna artinya atau baik artinya memiliki manfaat sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan. Apa maksudnya berguna atau useful? Karena biasanya begini, ada orang yang ngakunya kerja tetapi bukan dia kerja, malah menghambat pekerjaan. Pernah lihat orang di kantor kita yang seperti itu modelnya? Ya, dia ngakunya kerja tapi ternyata bukan dia bekerja tapi menghambat pekerjaan kita. Itu namanya tidak useful. Nah, saya mau kasih tahu pagi hari ini buat kita semua, supaya kita bisa memuliakan Tuhan dengan pekerjaan kita dan menyelesaikan pekerjaan kita, kita harus useful atau berguna. Nah, bagaimana kita bisa berguna? Maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan kompetensi kita yang kita miliki. Kita harus meningkatkan soft skill dan hard skill kita di tempat kerja kita. Kalau orang tugasnya belajar, ya kita harus belajar tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah juga kita belajar. Makanya anak-anak SMP, SMA, dengarlah baik-baik. Kalau mamamu pukul kamu supaya kamu belajar di rumah itu supaya engkau meningkatkan hard skill dan soft skillmu, maka terimalah pukulannya. Ya, saya masih ingat dulu Bapak Gembala kalau memukul itu tidak tanggung-tanggung. Gitu ya. Saya masih ingat waktu dulu saya diajar waktu di Purwokerto, saya itu rankingnya, saya masih ingat kelas 2 SD, ranking saya itu tidak masuk 10 besar. Bahkan masuk di 25 atau 24 dari 30 siswa. Gitu ya, diajarin sama almarhum. Dan saya masih ingat sekali waktu itu, cara mengajari beliau. Kalau nggak pakai tampeleng ya ditendang, kalau kita nggak mengerti. Bahkan kalau kita kedapatan buku kita dicampur-campur, ada IPA-nya, ada matematikanya, kalau sudah dicampur-campur begitu sudah, kena lagi. Begitu saya pindah ke Makassar, tiba-tiba saya jadi ranking 3. Nah, saya tidak mengerti ini karena tingkat pendidikan yang rendah atau saya yang tiba-tiba menjadi pintar setelah didoakan. Saya tidak mengerti, tapi saya tidak mau kesaksian masalah didoakan jadi pintar. Nanti semuanya minta didoakan anak-anaknya, kan bahaya. Dengan alasan supaya lekas jadi pintar. No, engkau harus belajar. Mengerti maksud saya? Untuk kita menjadi berguna di tempat kantor kita, di kantor itu biasa mengadakan pelatihan. Setuju katakan amin? Mengadakan diklat, ya kita harus ikut. Karena saat kita diterjunkan ke pekerjaan teknis, tetapi kita nggak mengerti. Contoh misalkan, contoh ini. Saya ini kan kerjanya kan ASN, bagian masalah finansial, keuangan. Coba bayangkan begitu tiba-tiba saya disuruh memotong pipa kayak pekerjaannya Pak Nana. Tapi saya tidak punya keahlian itu. Kira-kira mengacaukan atau menyelesaikan pekerjaan? Sudah pasti mengacaukan. Ya, boro-boro motong, ukuran pipa aja nggak ngerti. Saya pertama kali itu waktu ngerjain pipa sama Pak Nana di situ, lupa ukuran pipanya berapa. Sehingga harus nelpon orang rumah, ukuran pipa berapa ya? Karena kita nggak tahu, ternyata pipa ada ukurannya. Dan itu hal-hal seperti itu kita hanya bisa dapatkan saat kita belajar. Untuk pemuda-pemuda yang mungkin engkau sedang mencari pekerjaan, pada saat engkau sedang mencari pekerjaan, jangan hanya dia masukkan lamaran kanan kiri, tetapi tingkatkan kompetensimu. Caranya gimana? Saat ini sudah banyak YouTube bertebaran di mana-mana. Cara ini, cara itu, cara ini, cara itu. Buka, jangan hanya diam, tidur makan. Kirimkan CV, kalau perlu ikut pelatihan-pelatihan yang resmi, supaya kita bisa dapat sertifikatnya. Itu namanya kita meningkatkan soft skill dan hard skill kita. Sehingga apa? Kita berguna, useful di tempat kerja kita. Ya, saya kalau lihat reel IG itu, ya tetaplah bekerja meskipun engkau menghambat. Terus ada orang yang bingung mau ngapain kanan kiri. Jangan sampai kita seperti itu di tempat kerja kita. Halo? Pagi hari ini Tuhan mau mengajari kita. Kita harus meningkatkan soft skill, hard skill kita. Harus terus upgrade diri kita dalam meningkatkan kompetensi. Nah, untuk meningkatkan kompetensi hard skill dan soft skill kita dibutuhkan namanya konsistensi dan komitmen. Komitmen untuk memulai, konsistensi agar kita dapat mengakhiri. Yang setuju katakan amin. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, kita menjadi orang yang malas. Nature kita tidak suka lagi belajar. Nature kita tidak suka lagi upgrade diri. Nature kita akhirnya menjadi orang pemalas. Pagi hari ini, kalau kita sudah diselamatkan, titik awal kita sudah diselamatkan, kita mau memuliakan Allah, maka kita harus menjadi anak yang rajin. Yang setuju katakan amin. Kita mau jadi orang yang rajin, kita mau jadi orang yang berguna dimanapun kita berada. Saat itulah
pekerjaan kita selesaikan. Saat pekerjaan diselesaikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Nah, pagi hari ini simple. Yang kedua, itu kata baik. Yang kedua, kata setia. Kata setia lebih menunjuk kepada arti dapat dipercaya. Kata baik lebih menunjukkan dengan kata skill atau kompetensi. Sementara kata setia artinya sikap yang dituntut untuk kita adalah kita dapat menjaga kepercayaan yang diberikan. Apa artinya? Artinya dimanapun kita berada, untuk kita dapat menyelesaikan pekerjaan kita, artinya kita harus loyal. Tidak berkhianat. Nah, dalam beberapa buku kepemimpinan, kata setia atau kesetiaan itu bisa tumbuh, muncul kalau kita percaya kepada sang pemimpin. Nah, saya yakin di tempat ini kita semua itu percaya sama Tuhan Yesus. Atau ada yang gak percaya sama Tuhan Yesus? Biar kita injili lagi. Saya yakin kita semua percaya sama Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita percaya penuh kepada Tuhan. Kalau kita percaya penuh sama Tuhan, itu akan melahirkan kata setia di sana. Sehingga dalam keadaan apapun, sehingga dalam badai apapun, kita tetap tahu Tuhan itu baik. Kata setia di sana artinya betul-betul percaya penuh kepada Tuhan, betul-betul percaya penuh Dia memimpin hidup kita. Makanya coba lihat di perumpamaan tentang talenta tadi, bagaimana hamba yang satu dia sudah melabel tuannya dengan kata apa? Engkau ini tuan yang kejam, engkau ini tuan yang enggak adil, engkau ini tuan yang, apalagi di situ dikatakan keras, hatinya keras. Kalau dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan engkau ini orang yang hatinya keras. Dia sudah melabeli memimpinnya tuannya dengan seperti itu. Makanya dia nggak percaya dengan tuannya. Kemudian apa yang dilakukan? Bukannya dia kemudian mengembangkan, menyelesaikan pekerjaannya, dia menimbun pekerjaannya. Kata setia lahir dari kepercayaan kita penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang kontrol hidup kita. Kata setia juga lahir dari kita memiliki rasa percaya atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, entah itu dunia pekerjaan kita, di sekolah kita, bahkan di gereja. Kalau Tuhan sudah tempatkan kita di sana, percayalah berarti ada maksud Tuhan di sana. Kalau kita percaya sama Tuhan, berarti kita percaya pada pemimpin yang ditempatkan di atas kita. Kita percaya sama guru yang mengajar kita. Kita percaya sama kepala seksi yang mungkin kita menjadi pelaksana di bawahnya. Kita percaya kepada kepala kantor mungkin yang ada di atas kita. Walaupun mungkin kelihatannya dia bengis, dia pelit, seke, atau dan lain sebagainya. Tetapi itu akan Tuhan pakai untuk membentuk kita. Yang setuju katakan amin. Karena kita itu tidak mengerti mengapa Tuhan menempatkan kita dalam posisi-posisi yang sulit. Saya cerita suatu kali waktu saya lulus di STAN di Malang. Waktu pertama kali lulus dan di situ ada kalau tidak salah ospek ya. Waktu tahun 2004-2005 masih ada masa orientasi. Waktu masa orientasi itu kita disuruh sama seniornya berbagai macam pekerjaan yang menurut kita waktu itu, tanda kutip, kok disuruh kerjaan gini, apa gunanya? So, waktu itu saya masih ingat sekali. Waktu itu kami disuruh menulis semua frekuensi radio yang ada di sekitar Malang, ditulis minimal 10. Dari frekuensi 88 sampai dengan 108. Dicatat satu-satu, nama radionya apa, ininya apa. Terus kami disuruh pergi cari 10 masjid, radius 5 km dan 5 gereja. Bayangkan, disuruh nyatet. Lalu kemudian kita disuruh cari toko kelontong tempat menjual barang-barang seperti lemari dan lain sebagainya. Kita disuruh nyari. Ngapain katanya disuruh nyari-nyari gini. Tetapi setelah kita masuk, kita baru sadar. Setelah kita menjalani kehidupan setahun setengah di sana, kita mengerti. Kalau kita nggak disuruh begitu, mungkin kita akan bingung waktu kita membutuhkan. Kita mau beli lemari di mana? Terus kita nggak ada hiburan, kita mau dengarkan radio apa? Kita mau ke gereja bingung, gerejanya di mana ya? Mengerti maksud saya? Ternyata setelah itu, senior kita dipakai untuk Tuhan, dipakai oleh Tuhan supaya kita mengenal sekitar kita. Nah pagi hari ini, saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, percayakah penuh kita kepada Tuhan? Mungkin keadaan kita tidak enak sekarang, tapi percayakah kita penuh sama Tuhan sehingga kita tetap mengerjakan apa yang bagian kita? Jangan sampai kita kepahitan sama Tuhan.
Lalu kita bilang, saya tidak usah ngapa-ngapain lah. Karena saya begini-begini aja hidupnya. Saya ikut Tuhan tetap di melarat. Saya ikut Tuhan tetap di sakit. Saya ikut Tuhan tetap di begini, tetap di begini. Hei, saya mau kasih tahu. Kalau engkau mungkin keadaanmu sekarang sedang ada tekanan. Sedang tidak baik-baik saja. Sedang ada sakit penyakit. Justru kalau engkau ikut Tuhan, engkau memiliki tujuan dalam hidupmu. Karena sekalipun daging kita lenyap, kita tetap masuk ke surga bersama dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu, orang yang tidak memiliki Tuhan, pada saat dia sakit, pada saat dia bahagia pun, dia nggak memiliki tujuan. Tetapi kalau kita percaya sama Tuhan, entah kita itu suatu saat masuk ke dalam ruangan 1x2, kita akan tetap bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya saya mau kasih pagi hari ini, memuliakan Tuhan. Dengan bekerja, menyelesaikan pekerjaan, meningkatkan hard skill, soft skill kita, supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan dan memuliakan nama Tuhan. Setahun ke depan, atau bahkan seumur hidup kita jangan lupakan pengajaran ini. Kita terus bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Para pemusik saya panggil ke depan. Orang yang baik dan setia, sikap yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan. Saat kita menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan, saat itulah nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Saat itulah kita bisa bernyanyi, kemuliaan bagi Allah. Tapi kalau hidup kita santai-santai saja, tidak bekerja, lalu kita nyanyi kemuliaan bagi Allah, itu namanya omong kosong. Tema Natal tahun ini tidak hanya sekedar tema yang setelah kita lalui kita lupakan. Tetapi kita harus betul-betul mengerti bagaimana ke depan hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Melalui apa Tuhan mau dimuliakan dalam hidup kita. Entah itu kita sebagai anak, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang siswa, mahasiswa. Apapun tugas kita sebagai bawahan, sebagai atasan yang memiliki banyak bawahan. Selesaikan pekerjaanmu dengan baik. Tingkatkan kapasitas soft skill dan skillmu. Hard skill dan soft skillmu. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, kau yang maha tahu, kau yang maha tahu. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sama-sama katakan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku setia. Saat kita katakan telah kulihat kebaikanmu dalam hidupku, tapi engkau melihat mungkin engkau sakit, mungkin anakmu sakit, mungkin tubuhmu tidak berdaya. Tapi saat engkau menyanyikan pujian ini, itu adalah tanda ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dan saat itulah engkau memuliakan nama Tuhan. Pada saat engkau memuliakan nama Tuhan,
Pada saat engkau bersyukur kepadanya, saat itulah mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Mungkin dia gak merubah keadaanmu, tetapi ia memperkuat hatimu tetap setia kepada Tuhan. Makanya dikatakan di sana, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, karena kita tahu di dalam Tuhanlah kita memiliki tujuan hidup kita. Amin. Kalau mungkin engkau melihat kondisi finansialmu saat ini tidak baik, tapi engkau mau berkata, Tuhan, aku mau mengucap syukur karena kasih setiamu. Artinya engkau sedang mengucap syukur. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar. Kita nyanyikan pujian ini dari awal lagi, biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Katakan, selidiki aku. Oh yang biar jemaat Tuhan saja katakan, telah kulihat. Yes, katakan kebaikanmu. Yes. Amin. Katakan, ku berjuang. Sambil angkat tanganmu, katakan, telah kulihat, ada engkau mengucap syukur. Sama-sama kita bilang, telah kulihat. Amin. Yes. Yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai yes, sekali lagi katakan, telah kulihat. Baikanmu yang tak pernah habis. Amin. Berjuang sampai pagi hari ini, mungkin ada kita yang datang pagi hari ini dengan sakit penyakit, dengan apapun yang kita butuhkan. Engkau boleh angkat tanganmu, tangan kananmu ke atas, tanda engkau mengucap syukur. Dan engkau boleh taruh tangan kirimu di bagian di mana engkau sakit, atau anakmu sakit, atau saudaramu sakit. Tangan kirimu engkau boleh taruh di temanmu, bapakmu, saudaramu yang sakit, dan engkau doakan saat ini juga. Kau boleh melakukan itu. Kau berdoa saat ini kepada Tuhan. Pakai imanmu. Tuhan, Engkau lihat tindakan iman yang dilakukan oleh anak-anak-Mu pagi hari ini, Tuhan. Saat kami mengucap syukur, Engkau akan turun tangan menolong kami di tempat ini, Tuhan. Satu hal yang kami mau lakukan saat kami di tengah badai adalah mengucap syukur
Karena kami tahu saat kami mengucap syukur, itu memuliakan Allah. Dan saat kami memuliakan Allah, mujizat akan nyata. Mujizat akan Kau nyatakan di tengah-tengah kami, Tuhan. Tuhan, lihat setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengangkat tangan dan menaruh tangannya di bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit Engkau keluar. Dengan kuasa yang dari Tuhan, Kau keluar. Tuhan, tolong setiap anak-Mu yang saat ini ada beban berat menimpa kehidupan mereka melalui Natal ini. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Berikan mereka jalan keluar. Berikan mereka kelegaan. Mereka yang mengalami masa-masa sulit, Tuhan tolong tuntun langkah kaki mereka sehingga mereka tidak semakin tersesat. Tegur hati kami, Tuhan, kalau kami salah di hadapan-Mu. Laku lihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku telah kulihat sama-sama dengan serukan kata nama Yesus. aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sama-sama katakanlah, kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Mengajar kami untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Karena kami percaya orang setia akan mewarisi kerajaan surga. Dan setiap kami umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, biar jadikan kami anak-anak yang setia, mengasihi Tuhan, setia dalam perkara kecil sampai perkara yang besar. Karena kami percaya itu akan memberikan kami tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan pagi hari ini kami akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Karena kami percaya tidak sia-sia setiap pemberian kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan Yesus. Tuhan memperhitungkan semuanya itu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam menjawab doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu duduk kembali. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita angkat pujian bagi Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Saya lagi katakan, nyanyi glory, haleluya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory.
merasa bahagia, kita akan merasa bahagia. Bila kita menyembahnya, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Dia lahir untuk kau. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Yang jadi sama dengan manusia. Sama-sama. Dia Yesus obat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat. Yaitu firman Allah. Haleluya. Itu firman Allah yang tulus dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami. Dia Yesus Sang penebus juru selamat. Saya katakan nyanyi glory, haleluya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Yes, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Haleluya. Akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua katakan glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Saya katakan mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi haleluya. Mari rayakan dan nyanyi. Yeah, haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan. Mungkin Bapak Pendeta Esra akan menyampaikan pengumuman untuk kegiatan kita sampai akhir tahun ini ya. Ya, shalom. Untuk kegiatan hari ini dulu ya. Ada open house di rumah beberapa. Ya, jadi silakan beropen house. Mungkin ke saudara ataupun kemanapun untuk hari ini, untuk besok, Selasa, Rabu, Kamis, silakan open house, kan gitu kan? Atau yang mau mendatangi rumah yang open house, silakan, dipersilakan karena tidak ada kegiatan untuk di gereja. Dan kemudian untuk hari Jumat tetap ada latihan, hari Sabtu juga tetap ada latihan jam 7 malam. Lalu kemudian hari Minggu kita akan ketemu lagi. Ibadah hari Minggu, ibadah raya pertama dan kedua tetap ada jam 9 dan jam 5 sore. Lalu kemudian jam 7:30 kita akan ibadah tutup tahun sampai jam 9. Ya, jadi kita akan adakan ibadah untuk tutup tahun. Lalu kemudian tanggal 1 Januari kita juga tetap adakan ibadah buka tahun. Seberapapun yang hadir, kita mau beribadah kepada Tuhan, menutup dan mengawali tahun yang baru. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu, ya jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini, terima kasih sudah hadir merayakan Natal bersama-sama kita di tempat ini.
Dan saya yakin dan percaya ke depan Tuhan akan terus menolong kita menuntun langkah kita. Amin. Nah, kemudian untuk jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir atau karena ini lumayan banyak ya, hampir 1.000 orang. Oh, amin. Ya. Itu kayaknya harus sudah beli gedung yang agak lebih besar lagi kan gitu. Nah, buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang. Yang mungkin baru pertama kali datang di tempat ini, selamat datang di keluarga Tuhan di tempat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian belum punya tempat ibadah untuk bergabung bersama-sama dengan kami ada 2 kali ibadah, jam 9 pagi dan jam 5 sore. Dan kemudian ada kegiatan-kegiatan yang akan mulai sekitar bulan Februari. Ya, jadi kita punya komsel, kita punya kegiatan-kegiatan lain di tengah minggu untuk menunjang pertumbuhan rohani kita, dan itu nanti akan dilaksanakan lagi dimulai dari bulan Februari. Ya, buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah tidak sabar untuk menyajikan opor ayam, silakan nanti WhatsApp saya akan hadir di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, kan begitu ya. Dan saya usahakan saya akan mengosongkan perut, begitu ya, sampai nanti malam, amin. Gitu ya, silakan. Buat Bapak Saudara sekalian yang mau datang, ini yang di belakang saya sudah open house, gitu ya. Jadi silakan kalau mau datang. Pak Nana juga open house kayaknya nih. Gitu. Karena tadi malam Jody sudah bilang, ada di rumah itu opor ayam. Gitu kan? Gitu. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Saya ucapkan terima kasih, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Namun sebelumnya, saya rindu kita beri salam satu sama yang lain. Kita katakan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan katakan, Allah yang kudus, haleluya. Sungguh-sungguh, Allah yang kudus, amin. Dikatakan suci-Mu, kami menyembah namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna.
mulia. Yang mulia. Hanya kepadamu ya Bapa, kami datang mengangkat puji syukur dan berterima kasih. Karena Engkau terlalu baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Dan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun Tuhan kami berada di dalam kesulitan apapun, Engkau tetap ada. Dan Engkau tetap setia menemani kami. Olehnya kami bangga memiliki Engkau, Bapa yang setia, Bapa yang selalu peduli di dalam kehidupan kami. Olehnya tidak ada kata yang cukup bagimu ya Bapa selain puji syukur dan segala hormat dan terima kasih kami. Karena Engkaulah Tuhan kami. Oleh karena kemurahan dan kasih anugerah daripadamu ya Tuhan. Di saat ini Tuhan kami dapat merayakan hari kelahiran daripada Engkau yang telah menjelma menjadi manusia. Dan bahkan juga Tuhan biarlah kiranya lahir di dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam rumah tangga, dalam keluarga kami Tuhan. Engkau tetap hadir dan lahir terus menerus. Bukan saat ini saja Tuhan, tetapi untuk selama-lamanya Engkau hadir dalam hati kami. Engkau mengubahkan sikap perilaku kami dengan kebenaran-kebenaran firman yang telah ditaburkan, yang telah disampaikan di pagi hari ini. Kami mau tinggikan dan memuliakan akan Engkau. Dan seluruh kehidupan kami tetap mau Tuhan berada di dalam kasih-Mu. Olehnya Tuhan mampukan kami, kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu menghadapi badai-badai yang akan terjadi. Karena Tuhan, kami sangat yakin dan percaya Engkau tetap menyelamatkan kami. Engkau tetap setia, Engkau tetap ada. Dan biarlah kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di saat ini juga Tuhan, kami mohon pertolongan dan perlindungan-Mu juga. Bagi saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami percaya Engkau di atas segala-galanya. Biarlah perlindungan-Mu juga terjadi dalam kehidupan mereka. Damai Natal terjadi juga dalam hidup mereka. Berarti kelahiran juga di dalam hati mereka, dalam rumah tangga mereka. Biarlah semuanya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah Tuhan. Berkat-berkat jasmani terlebih berkat rohani bagi kami sekalian. Dan biarlah semuanya kami pakai untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami Tuhan, keluarga kami yang mungkin ada dalam tubuh yang lemah. Kiranya Tuhan, marilah Engkau nyatakan kasih-Mu kepada mereka. Dengan Roh-Mu yang Maha Kudus yang akan menguatkan dan memampukan kembali, membangkitkan semangat kembali Tuhan. Untuk datang kepadamu dan mau berserah bahwa hanya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Olehnya Tuhan kami berseru dan minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau nyatakan pertolongan-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu, dan biarlah semuanya kemuliaan bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi Tuhan hamba-hamba-Mu yang dimana saat ini berada dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Baik di kota besar sampai daerah terpencil sekalipun Tuhan. Singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu kepada hamba-hamba-Mu, sehingga di dalam pelayanan menjadi keberkatan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, setiap telinga yang mendengar
akan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Sehingga mereka Tuhan mau sungguh-sungguh datang bertobat dan bertekuk lutut untuk menerima Engkau dan membuka hati menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami sangat yakin dan kami imati oleh Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Khususnya Tuhan pada bulan Februari adalah pesta demokrasi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan kami hikmat bagi umat-umat-Mu untuk memilih siapakah yang kami akan pilih. Dan siapapun yang terpilih itu adalah utusan Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan mau menunduk dan mau percaya bahwa semuanya ada karena kemurahan Tuhan. Olehnya Tuhan kami sangat yakin dan percaya. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan terjadi di dalam umat-umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Juga Tuhan kami berdoa bagi Tuhan umat-umat-Mu yang tidak sempat hadir. Tuhan Engkau juga pilih mereka Tuhan. Kami percaya semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, di saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi lingkungan di tempat kami beribadah ini ya Bapa. Kami mau taruh ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah Tuhan orang-orang yang ada di sekeliling tempat kami beribadah, di samping kiri kanan, muka belakang dan kompleks BTP ini ya Bapa. Biarlah kiranya damai Natal terjadi dalam kehidupan mereka. Sukacita daripada Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Dan kami percaya semuanya untuk kemuliaan bagi Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa. Inilah syukur kami Tuhan juga. Karena Tuhan kami datang kepadamu membawa Tuhan umat-umat-Mu, saudara-saudara kami yang mengambil bahagian di dalam pelayanan di pagi hari ini. Tuhan, marilah Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, berkat-Mu bagi mereka Tuhan. Engkaulah di atas segala-galanya. Biarlah Tuhan tugas dan tanggung jawab bukan hanya sekedar, tetapi Tuhan Engkau selalu ada di tengah-tengah hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa bagi hamba-Mu yang telah Engkau percayakan di pagi hari ini dalam tugas pelayanan. Tuhan kembalikan pengurapan-Mu agar Tuhan dimanapun Tuhan dia berada dalam pelayanan dalam bentuk apapun, biarlah semuanya terjadi. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat yakin dan percaya Engkau di atas segala-galanya yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan akan terjadi dalam setiap pribadi kita masing-masing. Sejauh mana kita meresponi kuasa Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kami seluruh segenap tim pelayanan GBI Oikumene yang pada pagi hari ini kami mengucapkan selamat Natal pada kita semua. Bahagia dan damai sejahtera Kristus untuk kita semuanya. Puji Tuhan.
semuanya. Jangan lupa bahagia ya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you Besar Tuhan, ditinggikan dunia. Gloria. Oke. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, dan selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, dan tahun baru. Dan tahun baru, dan tahun baru. Haleluya, selamat hari Merry Christmas. Mantap. Oke, kita berdoa bersama-sama. Siapa sini paling junior yang berdoa? doa.